Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini tentang jihad, diuraikan oleh Maulana Habib Syekh Muhammad. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jihad menurut hadis Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam Quran suci, dalam hadis Nabi pun jihad mengandung arti yang sangat luas. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, berjihadlah terhadap kaum penyembah berhala dengan harta, jiwa, dan lidahmu. Saya ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim, berjihadlah terhadap kaum penyembah berhala dengan harta, dengan jiwa, dan dengan lidahmu. Misikat bab jihad. Sekelompok kaum pejuang muslim mendatangi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari pertempuran. Beliau bersabda, selamat datang, kalian telah selesai melakukan jihad kecil untuk melaksanakan jihad yang lebih besar. Mereka bertanya, apakah jihad yang lebih besar itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad seorang hamba melawan hawa nafsunya sendiri. Kitab Al-Tasharruf bab 1 halaman 70. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, jihad yang terbesar yakni mengucapkan kebenaran di hadapan seorang tirani. Misikat bab pemerintahan. Ada lagi jihad termasuk 4 perkara, yakni mengajak berbuat kebajikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mencegah berbuat kemungkaran. Yang ketiga, berbicara benar dalam keadaan atau dalam keadilan dan menaruh kebencian kepada perbuatan jahat. Jihad yang paling utama adalah melaksanakan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian mujahid atau orang yang berjihad adalah orang yang berjuang melawan nafsunya sendiri dalam mematuhi perintah Allah Ta'ala. Jelas bahwa perang hanyalah jihad kecil yang baru boleh dilakukan bila keempat syarat yang tadi itu terpenuhi. Mirza Ghulam Ahmad Pervez, saya ulangi lagi, Ghulam Ahmad Pervez berkata, qital juga termasuk jihad. Seseorang dapat mengatakan ini adalah taraf terakhir dari jihad. Dari sini jelas bahwa jihad tidak selalu berarti qital atau perang. Seluruh kehidupan seorang mukmin sejati selalu dalam jihad. Ma'arif Al-Quran jilid 4. Saudara-saudara para pemirsa
channel Kereweng Aji yang berbahagia, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad berkata, jihad pada abad ini sesungguhnya adalah menyiarkan Islam dan menolak kritik terhadap Islam, menyebarluaskan keindahan dari agama yang sejati, yakni agama Islam di seluruh dunia, dan membabarkan kebenaran dari Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di seluruh dunia ini. Ini adalah jihad, hingga Allah Ta'ala menunjukkan keadaan yang berbeda di dunia ini. Kitab Rohani Kazain jilid 17 halaman 17. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, misi Kristen telah memulai perang dengan berbahaya terhadap Islam. Dalam medan perang ini mereka mengisi busurnya dengan pena, bukan pedang atau meriam. Maka senjata kita untuk terjun ke medan perang ini adalah juga pena. Kami percaya bahwa adalah tugas setiap muslim untuk terjun ke medan perang ini. Kitab Mulfujat halaman 217. Hendaklah diketahui bahwa Quran suci tidak serta-merta memerintahkan berperang. Perintah bertempur hanyalah terhadap kaum yang mencegah orang beriman kepada Tuhan, yang menyerang kaum muslimin tanpa alasan, mengusir mereka dari rumah mereka atau negeri mereka, dan mencegah orang menjadi muslim. Bagi mereka inilah jatuh kutukan ilahi, dan terhadap merekalah kaum muslimin berperang bila mereka tidak mau berhenti. Kitab Nurul Haq jilid 1 halaman 46. Kebanyakan misi Kristen abad ini secara salah menyatakan bahwa Islam itu disiarkan dengan kekerasan dan pedang. Sungguh malang, kritik semacam itu tidak merenungkan ajaran Quran suci yang menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Dan berbantahlah dengan kaum Kristen itu dengan bijaksana serta tutur kata yang lembut, serta kaum muslimin adalah mereka yang dapat menahan nafsu amarahnya. Mungkinkah Tuhan kaum muslimin ini mengajarkan bahwa kita harus membunuh orang kafir, merampas hartanya dan mengusir dari rumahnya, seperti kelakuan kaum Kristen Serbia terhadap kaum muslim Bosnia? Karena itu Allah Ta'ala mengutusku untuk menghilangkan kesalahpahaman pengertian tentang jihad ini, dan menunjukkan kepada umat bahwa Islam tidak tergantung pada kekuatan senjata atau pedang untuk mencapai kemenangannya, tetapi dengan menarik hati manusia dengan kekuatan spiritualnya. Terdapat dalam kitab Majmu'al Istiharat jilid 2 halaman
125 sampai dengan halaman 127. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita lanjutkan lagi. Kaum muslimin dalam pemerintahan Inggris terus-menerus berusaha membuktikan bahwa saya adalah pembangkang terhadap pemerintah Inggris. Saya mendengar mereka membuat-buat laporan palsu tentang diriku, sedangkan kalian tahu bahwa aku bukanlah seorang pemberontak. Tiryak Al-Qulub halaman 15. Patut disebutkan bahwa Dr. Clark, seorang misionaris Kristen, telah menyatakan di pengadilan baik secara terselubung maupun terang-terangan bahwa saya adalah orang yang berbahaya bagi pemerintah Inggris. Terdapat di dalam kitab Al-Bariyah halaman 3. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, sungguh mengherankan bahwa mereka yang tidak senang kepada Ahmadiyah pertama melaporkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad seorang pembangkang dan pemberontak terhadap pemerintah Inggris. Setelah rekayasa mereka tidak berhasil, mereka menggembar-gemborkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad menghentikan jihad karena beliau antek pemerintah Inggris. Sungguh fitnah, lebih kejam daripada pembunuhan. Demikianlah risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kealpaan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.